Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan mungkin yang lebih penting daripada naik berapa persen adalah weekly close ya. Minggu ini sudah terjadi weekly close dan di atas dari BSB walaupun nggak signifikan ya, tapi di atas tetap ya. Jadi technically speaking sudah terjadi reclaim. Hati-hati, jangan FOMO dulu ya. Sama seperti yang gue sudah bilang di minggu ini ya, di tanggal 22 Juli lah lebih tepatnya ya. Udah bilang hati-hati ya, kita masih butuh apa? Kita masih butuh pantulan. Ini masih retest. Jangan sampai apa? Kepikiran tuh all in dan kawan-kawannya, hindari pemikiran itu ya. Nah, jadi sekarang PR besar dari Bitcoin kalau dia ingin benar-benar reversal adalah kalau dia bisa mantul ya. Jadi buat lo yang sudah nonton DCWT dari kemarin-kemarin sih harusnya udah tahu, tapi nggak apa ya, gue ulang lagi karena nggak semua orang bisa nonton DCWT setiap hari. Mungkin ada yang skip ya waktu gue bahas mengenai BSB begitu ya. Nah, jadi reclaim ini baru setengah jalan begitu ya. Nah, kayak contohnya ya kita bisa lihat di sini reclaim itu baru setengah jalan adalah seperti di sini nih. Di Maret 2022. Reclaim. Wah, udah nih Bitcoin lanjut lagi nih ya, bakal kayak mirip-mirip di zaman sini ya. Udah nih hajar all in. Taunya apa? Ya, malah kena prank ya. Reclaim, retest, gagal mantul. Jadi ini masuknya ke fake out dan fake out ini pun baru kita rasakan ya. Baru kita rasakan di Juli kemarin begitu. Jadi ingat, belajar dari kesalahan, belajar dari sebelum-sebelumnya. Kalau lo all in gara-gara kemarin ngeliat udah reclaim, ya sekali lagi gue ingatkan, yang kita perlu konfirmasi akhir dari BSB adalah pantulan ya. Nah, buat lo yang nggak tahu pantulan seperti apa, kayak di sini nih ya. Dia reclaim, retest, dan terjadi weekly close bullish pertama di mana dia sudah terjadi retest begitu di sini ya. Nah, itu baru disebut sebagai pantulan. Kalau cuma baru retest kayak gini ya, masih bearish candle ya, weekly close-nya masih bearish, itu belum terjadi pantulan ya. Ambil contoh lagi, pantulan di mana? Pantulan adalah seperti di sini nih. Ini butuh waktu yang cukup lama sampai terjadi pantulan. Reclaim. Nah, pantulan di sini nih. Set. Nggak perlu gede-gede, yang penting terjadi weekly close bullish. Secara statistically speaking, besar untuk lanjut ke atas. Kita ambil contohnya ya, beberapa ya. Datanya di sini lihat mantul, lanjut ya. Lihat di sini mantul, lanjut ya. Lihat lagi mantul, ya. Mantul di sini. Cuman ya memang mantulnya mungkin dibilang super duper enak banget, enggak, karena udah keburu pump dulu gitu ya. Tapi mantul, lanjut ya. Mantul, lanjut, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita cek cuma retest doang ya, cuma retest doang seperti di sini, retest doang jebol ya. Lalu kalau kita lihat lagi retest doang jebol ya. Dan di sini retest doang jebol. Jadi ingat, hati-hati. Jangan sampai kejebak cuma sama retest doang terus all in. Karena lagi-lagi jangan kita punya mindset all in deh pokoknya ya. Udah lewat masa-masa all in tuh ya. Masa-masa all in di 2022 itu udah lewat. Begitu, secara statistically speaking nggak worth it kalau kita all in di masa-masa ini begitu ya. Oke, itu kurang lebih satu hal yang harus gue ingatkan lagi. Sorry buat lu yang sudah dengar beberapa kali sebelumnya, tapi karena memang di CWT ini ya daily ya, dan ada kemungkinan orang-orang nggak lihat setiap hari gitu ya. Makanya harus ada beberapa hal yang penting ya, yang makro yang akan gue ulang berkali-kali ya. Makanya itu mungkin zaman dulu gue dibilang kayak emak ya, emak-emak ya, makanya disebutnya Mak Toshi. Karena di zaman-zaman ini gue berkali-kali ngingetin resiko kita ya, 7 bulan udah monthly close-nya itu bullish terus. Lalu ada resiko resesi. Wah, terus gue ingetin ya ke para subscriber gue. Tapi puji Tuhannya berhasil ya. Banyak yang menjaga resiko mereka karena gue ingetin berkali-kali. Ya, jadi nggak apa-apa. Gue dibilang kayak emak-emak, yang penting lu selamat portonya ya. Oke, itu aja. Itu yang harus gue ingatkan. Masih kita harus ada tunggu konfirmasi, yaitu pantulan dari Bitcoin di BSP untuk bisa masuk ke dalam main scenario kita ya. Oh ya, ini juga satu lagi ya, gue mungkin belum ngasih tahu lagi. Udah sempet sih beberapa minggu lalu, cuman ya gue harus kasih tahu lagi. Main scenario gue ini akan berubah ya dari bearish menjadi bullish apabila dia terjadi pantulan ya, dan pantulannya otomatis seperti yang gue udah bahas berkali-kali tadi ya, seperti ini.
Lalu seperti ini gitu ya, di mana terjadi weekly close setelah retest di BSB. Ya, weekly close-nya bullish tentunya ya, bukan bearish. Oke, kurang lebih seperti itu. Hari ini kita akan keluar satu data penting yaitu durable goods order jam setengah 8 malam. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam setengah 8 atau US market open, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya tidak bersahabat ya. Itu kurang lebih untuk hari ini. Besok ada juga. Pokoknya seminggu ini penuh ya, dari Senin sampai Jumat ada terus. Untuk besok dari US itu akan keluar CB Consumer Confidence. Seingat gue yang paling ramai itu antara Kamis atau Jumat, di mana akan ada initial jobless claim. Dan GDP seingat gue ya. Wah, itu dua hal yang sangat-sangat diperhatiin tuh, data yang diperhatiin oleh the Feds begitu ya. Jadi siap-siap minggu ini I think it's gonna be a bumpy ride ya, karena data-data US akan cenderung lumayan banyak keluar dari Senin sampai Jumat full book ya. Oke, next kita geser ke news. Ini news datang dari US ya. Soalnya ini dari the Feds ya. Jadi seperti yang kita sudah lihat ya belakangan ini, karena the Feds menyatakan bahwa ya it's on track gitu ya, dan juga ada initial jobless claim yang bagus beberapa hari lalu. Ini cenderung membuat market lebih bullish ya, lebih bullish dalam ya sense short term, lebih bullish lah begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada hal lain yang bisa membawa lagi Bitcoin lebih bullish? Nah, jadi simpelnya seperti yang kita tahu, tentunya terutama Bitcoin ya, dia itu sangat, ini bisa dibilang sangat terkorelasi dengan saham ya, terutama saham-saham saham-saham startup gitu ya, atau kayak technologies in general. Nah, salah satunya adalah Nvidia sebentar lagi akan mengeluarkan earnings dia ya. Nah, ada kemungkinan earnings dia ini bisa mempengaruhi BTC. Jadi kalau sampai ternyata Nvidia ini hasilnya earnings yang bagus, dia ngepump, ada possibility Bitcoin bisa ikutan ketarik ya. Yang nggak bisa bilang pasti ya, tapi ada kemungkinan ketarik. Nah, tapi vice versa nih. Kalau sampai ya ternyata earningsnya jelek dari Nvidia, nah jangan-jangan Bitcoin bisa ikutan juga ketarik. Kayak jadi ini penting nih. Dalam waktu dekat. Jadi siap-siap ya. Oke, next kita akan lihat dulu ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri kondisinya itu ya begitulah ya, masih nggak ada perubahan gimana ya. Sekarang pertanyaannya adalah 101,027. Apakah ini akan menjadi resisten atau enggak? Kalau ini jadi resisten, ada kemungkinan bisa lanjut lagi turun ke bawah ya. Next, Bitcoin dominance ya. Untuk Bitcoin dominance ini kondisinya masih kuat ya, masih kuat. Jadi masih di atas EMA20. Setelah tanggal 23 Agustus dia nggak mau ngedam, lanjut lagi ke atas ya. Jadi dia lumayan lucu juga sih ya. Dari tanggal 20 Agustus reject, pump, ngedam, pump lagi. Nah, tetapi tanggal 24-nya dia berhasil bertahan di atas EMA20, tanggal 25-nya naik lagi. Apakah akan terbentuk suatu higher high ya? Ya harusnya jangan terlalu kaget sih. Ya lagi-lagi jangan terlalu kaget karena datanya masih memang menunjukkan kita kurang liquidity. Ya, balance sheet masih terus turun, sementara interest rate masih belum diturunkan juga ya. Jadi ya mungkin balance sheet di September sih ya. Nah, buat ngingetin sekali lagi ya, untuk September ini kita harus hati-hati jangan sampai ada yang kepikiran untuk jaga lilin begitu ya. Maksud jaga lilin gimana bang? Jaga lilin itu gini ya, lu ngerasa bahwa oke, September akan ada cut rates, pasti Bitcoin ngepump karena cut rates kan bikin liquidity lebih ini kan, lebih banyak kan. Nah, hati-hati ya, karena kita sudah tahu di 2019 pun cut rates pertama di bulan Juli itu buat market koreksi begitu. Jadi hati-hati di situ ya. Dan ya nanti deh mungkin satu saat gue akan bikin satu video khusus pembahasan mengenai resiko bulan September ya, karena ini ada nuance yang lumayan menarik sebenarnya untuk kita tahu gitu, karena nggak cuma sekedar ini antara pump atau dump, nggak ada yang harus kita tahu dulu konteksnya begitu dibandingkan dengan cycle sebelumnya di 2019 lah gitu ya. Tapi kalau dibahas sekarang DCWT-nya kepanjangan, jadi ya ntar lah ya. Ntar mungkin kita akan bikin satu video khusus pembahasan resiko cut rates di September begitu ya. Next
kita akan ke ini ya. Mungkin kalau daily sih ya, kita bisa lihat di sini. Daily cukup mengagetkan dari tanggal 24 Agustus sampai sekarang ya. Dia sepertinya menjadikan 64.000 lebih 63 USD ini sebagai satu support yang lumayan bagus ya. Berkali-kali dia berhasil bertahan dan daily close-nya itu di atas. Wah, menarik nih, menarik ya. Nah, jadi waktu gue bilang di sini nih, waktu gue bilang di sini ini akan menarik nih ya. Ya, bener kan, menarik nih. Dari Juli awal sampai sekarang, wah pergerakannya gila banget. Market bener-bener apa ya, peperangan besar terjadi antara Bears dan Bulls begitu. Karena lu bisa lihat sendiri ya. Bears, wah dia berusaha untuk nahan, jeboh. Wah, para Bulls udah happy, udah nih hajar, taunya dihajar lagi ya di counter attack, ya di counter attack oleh para Bears di sini ya. Jadi Bullsnya udah ngerasa wah udah menang nih. Tiba-tiba Bearsnya counter attack, pam ngedam lagi. Nah Bearsnya udah happy nih, udah nih kita lanjut turun. Dihajar lagi ya. Weekly close-nya sekarang di atas lagi DBSP. Gila ini ya. Ini udah kayak drama, udah kayak Game of Thrones rasanya ya. Ya, tapi lagi-lagi mungkin Game of Thrones for geeks ya, karena ya jujurnya nggak semua orang suka lihat chart. Tapi suka nggak suka, kalau lu pengen beneran bisa ngerti market mau seperti apa, ya lu harus bisa baca charts begitu ya. Dan ya harus ada satu reminder lagi bahwa real investing gitu ya, investing yang beneran nih, yang non criminal gitu ya, yaitu nggak akan terlalu exciting ya, gini aja lihat chart begitu. Kalau lu nonton kayak Wolf of Wall Street dan berharap wah adrenalin, wah perundungan adrenalin, lu harus tahu konteksnya Wolf of Wall Street itu, lu bisa lihat dia masuk penjara kan, ya karena itu something criminal gitu. Jadi kalau lu mau yang wah duit cepet fast, bam 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 kaya langsung, wah gua naik Lambo, ya siap-siap, itu kemungkinan besar criminal activity begitu. Karena kalau investing yang benar-benar investing, lu lihat Warren Buffett itu, lihat sampai tua aja gitu santai, dan dia bilang it's easy sebenarnya, tapi orang pada nggak mau ngelakuin ya gitu ya. Jadi mungkin sedikit masuk ke wejangan juga lah gitu. Jadi jangan sampai kebawa sama ya jenis investing atau cara trading yang pakai jantungnya bikin deg-degan begitu ya. Karena ya jangan sampai karena kemakan sama iklan begitu ya. Wah, dengan begini lu bisa pakai mobil yang kayak gua pakai, Lambo, lihat nih ya, atau lihat nih jam gua, wah Patek gitu ya. Iya, dari mana gitu? Apakah dari trading atau dari hal lain gitu ya? Ya, tapi intinya satu, jangan sampai mau kemakan. Karena itu teknik marketing sebenarnya, ya. Dan salah satu alasannya kenapa TCI itu kita nggak mau ngasih tahu kita siapa, ya kita semuanya mau anonymous, kita pakai topeng supaya apa? Lu fokus sama data dan faktanya. Lu fokus sama apa yang kita berikan secara ya benar-benar faktanya aja gitu, ya. Data dan fakta plus info begitu. Jangan kayak wah tapi ya nih, wah si Bang Toshi jamnya keren soalnya, Bang Toshi Lambonya 10 gitu. Iya, kalau begitu ujung-ujungnya gue ngejual sesuatu ke lu kan. Nah di sini nggak ada, di sini for free, everything for free, begitu. Memang sedikit aneh sih dibanding yang lain gitu, tapi ya gue pengen coba bikin kayak gini. Ya, dan gue rasa cukup banyak yang terbantu, ya banyak yang komen, banyak yang report, wah bang, thank you bang, terutama di sini nih ya. Buat yang baru-baru tuh terutama di sini nginget, wah bang, thank you bang, diingetin nih. Bulan April Maret kemarin tuh gue udah mau FOMO banget bang, ya. Tapi gara-gara ngedengerin konten lo, gue jadi mikir lagi nih, iya ya kalau sampai beneran kayak Bang Toshi bilang gimana ya. Akhirnya ya walaupun masih ada beberapa yang masih tetap rugi ya, tapi nggak terlalu parah begitu. Jadi yang lagi-lagi gue sih pengen punya positive impact ya. Nah ya karena kalau kita punya positive impact itu adalah tabur tuai, dan tabur tuai kita menabur hal baik, kita akan menuai juga hal baik gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke buy limit, tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, Maxi sedang ada kerjasama dengan TCI, di mana kita ada deposit and trade campaign dengan price pool yang nggak main-main sebesar 20.000 USDT ya. Ini eksklusif deposit campaign-nya tuh untuk TCI aja. Jadi buat lu yang pengen ikutan bisa menggunakan link referral kita di bawah.
Ini berlangsung sampai tanggal 20 September. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Tapi buat lo yang pengen ikutan silakan karena ini adalah first come first serve. Kalau sudah prize poolnya habis ya sudah berarti beres ya. Oke, nah selanjutnya selain itu juga tentunya di Maxi kita bisa trade spot, futures, dan seterusnya. Dan seperti yang kita tahu Maxi ini adalah salah satu tier 1 exchanger yang secara fee-nya itu salah satu yang paling murah. Begitu. Jadi buat lo yang mungkin komplain terus nih, aduh bang, fee mahal bang, fee mahal bang. Nah boleh pertimbangkan untuk menggunakan Maxi. Dan juga Maxi ini masih salah satu cryptocurrency exchanger yang masih non KYC. Jadi buat lo yang mungkin merasa terbebani untuk KYC, nah lu bisa pakai Maxi karena Maxi tidak mengharuskan KYC begitu ya. Dan tentunya banyak lagi hal yang kita bisa lakukan di sini seperti ada sign up bonus yang kita bisa claim up to 1000 USDT dan juga ada Kickstarter. Di mana Kickstarter ini sangat berguna bagi lu para holder MX token. Lu basically bisa ikut seperti launch pool yang kita tinggal lock saja si MX tokennya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang belum menggunakan Maxi silahkan bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Oke, kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Technically speaking itu udah punya posisi long sih. Ya, retest 1, retest 2 di 64.000 lebih 63 USD. Nah, untuk posisi long ini target TP-nya sebenarnya kita bisa beberapa sih ya. Kalau kita mau ekstrim banget di 70.000, tapi nggak tahu sih. Kalau gue nggak terlalu saranin 70.000 karena kejauhan. Kalau mau struktur boleh lah sebenarnya di sini ya. Di angka 65.316 dan bahkan kalau kita di sini kemarin pun nyaris kena. Jadi itu bisa dipertimbangkan untuk buka posisi long ya. Untuk posisi spotnya balik aja di 64.000 pas aja deh ya biar gampang. Ini udah cukup dekat sama EMA 200 jadi ya gua satuin aja jadi balik pertama. Balik kedua di EMA 50 di angka 61.000 ya ini kalau dibulatkan 62.000 lah ya. Dan balik ketiga di 60.809. Itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia mulai terjadi retest pertama nih di angka 2.721. Nah, apabila besok daily close dari Ethereum masih di atas dari 2.721, kita bisa limit posisi long ya. Kita limit posisi long di sini. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP-nya boleh pertimbangkan di 2.769 atau boleh juga di 2.828. Tinggal pilih aja mana yang lo mau. Ini lebih agresif, ini lebih konservatif ya. Untuk posisi spotnya di 2.721, lalu selanjutnya di EMA 20 atau di 2.617, dan yang ketiga di 2.552. Itu untuk posisi spot dan futures di Ethereum ya. Overall jadi kita bisa di sini ya, kondisinya itu memang ya, cukup menarik sih sebenarnya ya. Apalagi kondisi BTC ya cukup menarik. Nah tinggal pertanyaannya apakah ya BTC bisa mantul di BSB atau enggak. Kalau bisa mantul ya main scenario kita mulai menjadi bullish begitu. Apalagi dengan catatan ini ya bukan cuma mantul tapi bisa sekalian juga weekly close di atas dari struktur 68.300 atau mungkin lebih tepatnya 68.400 lah mungkin kalau dibulatkan ya. Karena kenapa? Kalau mau ngomong kadang-kadang bisa juga terjadi double fake out gitu. Walaupun yang kita punya contohnya tuh nggak berturut-turut ya. Jadi kalau kita di sini ada fake out yang 2 kali juga. Fake out jebol membuat lower low. Jebol lagi. Nah di sini kayak bakal reclaim dan mantul. Ternyata ya lu lihat sendiri lah begitu. Ya, jadi makanya penting sekali untuk dia bisa mantul dan lebih bagus lagi kalau dia membuat higher high begitu. Jadi sekalian struktur dan juga BSB begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Selanjutnya kita akan ke 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.